Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini atau pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk membacakan terjemahan dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan karya Habib Sa'ad, yaitu cara cepat kaya menurut perspektif Islam. Kali ini kita akan melanjutkan bab sebelumnya yang sudah membahas tentang dzikir, yaitu tentang kunci rezeki dan sebab kekayaan, ya tentunya menurut Islam. Oke, langsung saja kita lanjut, yaitu dari isi kunci dan sebab kekayaan atau kunci rezeki dan sebab kekayaan. Yang selanjutnya adalah doa. Berdoa ialah kunci rezeki yang paling ampuh dan jalan terbaik menuju kehidupan yang makmur. Hendaknya kamu memperhatikan beberapa doa yang bersumber dari Nabi SAW berikut ini. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu hal yang bisa menyelamatkan kalian dari musuh dan mencurahkan rezeki kalian? Hendaklah kalian berdoa di malam dan siang hari, karena sesungguhnya berdoa ialah senjata bagi yang beriman." Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak bersabda, "Tidaklah seseorang muslim menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta suatu kebutuhan kecuali Allah pasti akan memberinya. Terkadang pemberian itu dipercepat atau ditunda oleh Allah." Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Hidup dan dermawan. Allah malu jika ada seseorang hamba yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, sementara dia menolak kedua tangan tersebut dan tidak memberinya apa-apa." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini hadis sahih ya, bisa kita lihat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ditimpa kefakiran lalu ia mengadu pada manusia, maka kefakirannya tidak akan berakhir. Namun barang siapa yang ditimpa kefakiran lalu ia mengadu pada Allah, maka Allah pasti akan mencukupi rezekinya cepat atau lambat." Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah kala ia mengalami kesusahan, maka hendaknya ia memperbanyak doa dikala ia sedang gembira dan tidak ada sesuatu yang bisa merubah ketentuan Allah melainkan doa. Maka berdoalah khususnya di akhir malam jika kamu mampu, dan setelah sholat fardu. Ketahuilah
bahwa hati yang hadir tatkala berdoa dalam keadaan berwudu serta menghadap kiblat termasuk adab dalam berdoa. Dan janganlah kamu berhenti berdoa karena merasa doamu tidak terkabulkan. Dan hendaknya kamu, wahai pembaca, berdoa dengan beberapa doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin kaya setelah ditimpa kefakiran dan ingin keluasan rezeki tatkala ditimpa kemelaratan, maka hendaknya ia mengucapkan setelah sholat Jumat, ya Ghaniyu ya Hamidu, ya Mubdi'u ya Mu'idu, ya Rahimu ya Wadudu, akhnina bi halalika an haramika babi ta'atika an masyiatika wa bi fadlika an man siwa, sebanyak 100 kali. Ini doanya bisa dicek di Google ya, banyak sekali referensinya. Ya, tadi dibaca sebanyak 100 kali dari Jumat satu ke Jumat yang lain selama 7 Jumat, maka Allah akan memberinya kekayaan dengan keutamaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sendiri juga berdoa kepada Allah mengharap kemudahan rezeki, hutangnya terlunasi dan hidupnya bahagia, lapang dan sejahtera. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqita'i umri. Artinya, ya Allah, jadikanlah rezeki terluasku di masa tuaku sebelum terhentinya umurku. Hadis riwayat Tabrani. Dan diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah sholat fajar mengucapkan, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki masjid. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang bernama Abu Ummamah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Ummamah, mengapa aku melihatmu berada di dalam masjid di selain waktu sholat? Ia menjawab, kesusahanku dan hutang-hutangku, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kau aku ajari sebuah doa yang jika kau ucapkan, Allah akan menghilangkan kesusahanmu dan melunasi hutangmu? Ia menjawab, iya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah doa ini di pagi hari. Allahumma inni a'udzubika bik minal hami. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wal a'udzubika minal ajzi wal khasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghulabati daini wa qahri rijal. Artinya, ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang. Abu Umamah kemudian berkata, lalu aku laksanakan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahanku dan melunasi hutangku. Hadis riwayat Abu Daud. Ada sebuah faedah yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Setelah cerita yang panjang dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar yang harus diketahui oleh pemerintah, ada sebuah doa yang dinamakan doa Faraj atau doa kebahagiaan. Barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut pagi dan sore, maka dosanya akan dilebur, kegembiraannya akan berlangsung terus-menerus, kesusahannya akan dihapus, doanya akan dikabulkan, dibentangkan baginya rezeki, dipenuhi harapannya, ditolong dari kejahatan dan musuhnya, dan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang syidik atau jujur dalam beramal, serta tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan syahid, yaitu doa Faraj. Nanti bisa dicari juga referensinya di Google agar lebih jelas penulisannya dan pembacaannya. Mohon maaf bila ada pembacaan yang salah ya. Allahumma kama latofta fi azamatika daunal latofa wa alauta bi azamatika alal uzma wa alimta mahtata aradika ka ilmika bima fauqa arshika wa qanat wasawisus suduri kal alaniyati indaka wal alaniyatul qawli kasyiri fi ilmika wa qada kullu syai'in li azammatika wal qada'a kullu di sultanin li sultanika wal syara amrut dunya wal akhirati kulluhu biyadika ij'alli min kulli hammin amsayta fihi farajan wa makhrajan. Allahumma inni afwaka an adunubi wa tajawuzuka ala qabihi ammali atama'ani an as'alaka ma la astawjibuhu mimma qasartu fihi adluka aminna wa as'aluka mustahanisan wa innaka muswinu ilayya wa anna la musyiu ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddadu ilayya bi ni'matika wa antabahudu ilaika bil ma'ashi walakin siqatu bika hamalatni ala jiraati alaika fa'udhu bi fadlika wa ihsanika alayya innaka anta tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah melemah lembut dalam keagunganmu melebihi segala kelembutan, Engkau maha luhur dan keagunganmu melebihi semua keagungan. Engkau maha mengetahui terhadap apa yang terjadi di bumi, sebagaimana Engkau maha mengetahui atas apa yang terjadi di atas arsy-Mu. Dan semua penyakit was-was yang tersimpan dalam hati tampak nyata di hadapan-Mu. Segala yang nyata merupakan rahasia di dalam keilmuan-Mu. Segala sesuatu yang patuh pada keagungan-Mu. Semua penguasa tunduk di bawah kekuasaan-Mu. Seluruh urusan dunia maupun akhirat berada di dalam genggaman-Mu. Maka jadikanlah segala urusanku dan kesulitanku segera terselesaikan.
dan menjadi mudah di pagi hari dan sore hariku. Ya Allah, aku mohon maaf atas dosa-dosaku. Aku meminta ampun atas salah-salahku. Aku mohon tirai penutupmu untuk menutupi jeleknya perbuatanku. Berilah aku kepuasan atas keseluruhan permohonanku. Meski sebenarnya hal itu tiada pantas diberikan padaku karena kehinaanku. Aku mohon kepadamu keamanan. Aku mohon kepadamu kedamaian, karena sungguh Engkau selalu berbuat baik kepadaku, sedangkan aku selalu berbuat buruk terhadap diriku atas hubunganku denganmu. Engkau ulurkan kasih sayang padaku dengan nikmat-Mu, sedangkan aku selalu memancing kemurkaanmu dengan perbuatan dosa. Namun kuatnya kepercayaanku padamu membawaku untuk berani memohon kepadamu. Maka kembalikanlah anugerahmu dan kebaikanmu padaku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Dan diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW saat beliau akan berwudu. Lalu aku mendengar beliau SAW mengucapkan, Allahumma ighfirli dzambi wa wasyi'li fi da'ari wa barik li fi rizqi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan luaskanlah rumahku serta berkahilah rezekiku. Aku berkata, wahai Nabi, aku telah mendengar engkau mengucapkan doa ini. Maka Nabi SAW berkata, apakah kau melihat doa tersebut melewatkan sesuatu atau kurang sempurna? Hadis riwayat Tabrani. Dan setelah diriwayatkan, ada seorang sahabat yang lama tak menemui Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya padanya, apa yang menyebabkanmu lama tidak bertemu kami? Dia menjawab, penyakit dan kefakiran yang menimpaku. Lalu Nabi SAW berkata, maukah ku ajarkan padamu sebuah doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penyakit dan kefakiran yang menimpamu? Dia menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, maka ucapkanlah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tawakkaltu alaihil ladzi lam yalid sahibatan wala waladan walam yakum lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbiran. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan agung. Aku berpasrah diri pada Maha Hidup yang tak akan mati. Dan segala puji syukur bagi Allah yang tidak beristri dan tidak mempunyai anak. Tiada sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, serta agungkanlah dia seagung-agungnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bab yang selanjutnya dari kunci rezeki dan sebab kekayaan yang sudah kita selesaikan adalah doa, subbab ya maksudnya, dari terjemahan kitab Cara Cepat Kaya Menurut Perspektif Islam karya Habib Sa'ad. Semoga tadi menjadi ladang pahala dalam kita mencari ilmu, dan semoga menjadi permudah kita dalam mencapai hajat, menggapai cita-cita, dan mempermudah datangnya rezeki yang berlimpah, berkah, halal, thayyibah, dan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Selanjutnya dalam video berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan membahas bab selanjutnya masih dalam sebab kunci rezeki dan sebab kekayaan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.